Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa soal SKBCAT untuk kompetensi etika dan tridharma, tapi kita akan bahas lebih ke soal tridharmanya. Oke, jika di video sebelumnya kita lebih membahas tentang peraturan, kebijakan. Kalau hari ini soal-soalnya lebih ke tridharma perguruan tinggi. Oke, yuk kita mulai aja. Soal yang pertama. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama. A. Melaksanakan seminar nasional dan internasional. B. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. C. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. D. Merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. E. Melaksanakan penelitian dengan dana dari pemerintah. Oke, jawabannya adalah C. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 14, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, selain itu, jika teman-teman memperhatikan soal yang pertama ini, yang paling komprehensif itu memang opsi jawaban yang C. Kita lihat opsi jawaban yang A, melaksanakan seminar nasional dan internasional. Itu kalau sebagai panitia justru itu sebagai penunjang, tapi kalau sebagai peserta itu justru lebih ke mentransformasikan dan menyebarluaskan apa yang sudah didapat gitu melalui kegiatan penelitian. Kita lihat yang B, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, itu hanya salah satunya saja gitu. Lalu yang D, merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, itu baru salah satunya saja, yaitu bagian pendidikan dan pelaksanaan pendidikan. Lalu yang E, melaksanakan penelitian dengan dana dari pemerintah, itu baru salah satunya aja, maka yang paling komprehensif adalah yang C. Oke. Yuk kita lanjut ke soal yang kedua. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kegiatan memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar program studi sebanyak A. 1 semester, B. 2 semester, C. 3 semester, D. 4 semester, E. 5 semester. Dan jawabannya adalah jika teman-teman masih ingat di pembahasan soal di video sebelumnya itu kita sudah bahas ini. Jawabannya C. Kenapa? Teman-teman bisa lihat bahwa dalam buku panduan MBKM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020 disebutkan pelaksanaan MBKM itu hak belajar 3 semester di luar program studi. Oke. Yuk kita lanjut pertanyaan berikutnya. Standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia diatur melalui A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, D. Perpres Nomor 8 Tahun 2012, E. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Dan jawabannya adalah sebelum memberikan kunci jawabannya, teman-teman analisa dulu. Soal ini tentang standar nasional pendidikan tinggi kan? Maka yang harusnya mengatur adalah Permendikbud dong. Maka jawabannya adalah E. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Nah, kalau undang-undang itu justru yang nomor 20 tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional. 14 tahun 2005 itu tentang guru dan dosen. 12 tahun 2012 itu tentang pendidikan tinggi. Tapi bukan tentang standar nasional gitu. Sedangkan Perpres nomor 8 tahun 2012 itu tentang KKNI. Oke, itu ya. Teman-teman, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah A. Pendidikan, B. Pengajaran, C. Penelitian, D. Pengabdian, E. Pembelajaran. Jawabannya adalah
pengabdian. Kenapa? Kalau pendidikan itu lebih ke kegiatan terencana, suasana belajar, proses pembelajaran. Nah, di situ tujuannya untuk mengembangkan potensi diri. Kalau penelitian, menggunakan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. Sedangkan pengabdian itu memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembelajaran itu proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, dengan sumber belajar, dan lingkungan belajar. Oke, maka jawaban yang paling tepat itu adalah D, pengabdian. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kurikulum pendidikan tinggi bagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 wajib memuat mata kuliah A. Agama Pancasila Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. B. Agama Pancasila Kewarganegaraan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. C. Agama Pancasila Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter. D. Agama Pancasila Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi. E. Agama Pancasila Bahasa Indonesia dan Pendidikan Anti Korupsi. Dan jawabannya adalah Agama Pancasila Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman mau baca penjelasan lengkapnya, silahkan download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, lalu teman-teman lihat pasal 35 ayat 3. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Oke, sengaja. Untuk soal berikutnya akan kita bahas di video berikutnya juga. Balik lagi, jika teman-teman sudah melakukan pembahasan soal ataupun mencoba berlatih soal-soal dari berbagai sumber dan ternyata bingung dengan jawabannya, teman-teman boleh post di kolom komentar soal tersebut, lalu akan kita bahas bersama, baik di kolom komentar maupun di video terpisah. Oke, semangat ya untuk persiapan SKB-nya. Insya Allah di video berikutnya Wati juga akan buat soal-soal di untuk persiapan SKB CAT di kompetensi yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.